Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224112000 dari kelas manajemen 22C mata kuliah Statistika Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi uji normalitas statistika ekonomi, pengertian statistika ekonomi dan pentingnya dalam analisis data, konsep normalitas dalam statistika, dan pengaruhnya terhadap interpretasi hasil metode pengujian normalitas. Yang pertama, pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah data yang dimiliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal seringkali merupakan asumsi dasar dalam banyak analisis statistik, termasuk dalam konteks statistika ekonomi. Salah satu uji normalitas yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan uji Anderson-Darling. Selanjutnya, langkah-langkah umum uji normalitas. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov test. Hipotesis nol atau H0, yaitu data terdistribusi normal. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, data tidak terdistribusi normal. Kemudian, jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, biasanya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan data dianggap tidak terdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov test bertujuan untuk menguji sejauh mana distribusi data cocok dengan distribusi normal. Lalu yang kedua ada Shapiro-Wilk test. Hipotesis 0 atau H0 sama data terdistribusi normal. Yang kedua hipotesis alternatif juga sama, H1 data tidak terdistribusi normal. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka hipotesis 0 ditolak dan data dianggap tidak terdistribusi normal. Shapiro-Wilk test memberikan statistik uji dan nilai P untuk menilai normalitas data. Lalu ada langkah-langkah yang terakhir, Anderson-Darling test. Hipotesis 0 atau H0, data terdistribusi normal. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, data tidak terdistribusi normal. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka hipotesis 0 ditolak dan data dianggap tidak terdistribusi normal. Anderson-Darling test menggabungkan elemen dari uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Langkah-langkah umumnya melibatkan menghitung nilai uji dan nilai P, dan membandingkannya dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, biasanya 0,05. Metode pengujian normalitas. Ada dua, yaitu graphical methods dan statistical method. Dalam metode graphical methods, kita menggunakan grafik seperti histogram dan Gigi plot untuk memvisualisasikan distribusi data dan memeriksa kecenderungan arah distribusi normal. Yang kedua ada statistical method. Metode ini menggunakan berbagai tes statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan uji Anderson-Darling untuk menguji kesesuaian data dengan distribusi normal.
Uji normalitas dengan graphical methods. Ada dua, yang pertama dengan histogram. Histogram itu digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi agar dapat melihat bentuk-bentuk distribusinya. Lalu yang kedua ada Kiki plot, adalah metode grafis untuk membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji normalitas dengan statistical methods. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini membandingkan hasil empiris dengan hasil teoritis yang diharapkan dari distribusi normal. Lalu yang kedua, uji Shapiro-Wilk. Uji ini didasarkan pada koefisien korelasi antara data dan pemisahan data menjadi dua bagian yang saling berlawanan. Lalu uji Anderson-Darling. Uji ini menghitung statistik uji yang disesuaikan dengan berat pada ekor distribusi. Interpretasi hasil uji normalitas. Data mengikuti distribusi normal. Jika uji menunjukkan data mengikuti distribusi normal, dapat menggunakan teknik statistika parametrik dalam analisis lebih lanjut. Lalu data tidak mengikuti distribusi normal. Jika hasil uji menunjukkan data tidak mengikuti distribusi normal, diperlukan teknik statistika non-parametrik untuk analisis lebih lanjut. Sebelum lanjut kesimpulan dan implikasi, saya menjelaskan prosedur umum untuk uji normalitas dalam konteks ekonomi. Normalitas itu melibatkan perumusan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan tingkat signifikansi, perhitungan statistik uji, dan terakhir pengambilan keputusan. Memastikan normalitas data adalah langkah penting sebelum menerapkan banyak metode statistika, seperti uji hipotesis atau analisis regresi, yang bergantung pada asumsi distribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, mungkin perlu dilakukan transformasi data atau pertimbangan lain dalam analisis statistika. Uji normalitas statistika ekonomi penting untuk memastikan analisis yang akurat dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang valid. Kesesuaian data dengan distribusi normal memiliki implikasi penting dalam pemilihan teknik analisis yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.